Modul 2. Tugas, fungsi, dan tujuan hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana. 1. Fungsi preventif, pencegahan. Pencegahan masyarakat melakukan tindakan pidana dengan adanya ancaman sanksi pidana. 2. Fungsi represif, penindakan. Menindak pelaku tindakan pidana dengan menjatuhkan pidana sesuai aturan hukum. 3. Fungsi protektif, perlindungan. Melindungi kepentingan masyarakat dan individu dari gangguan tindakan pidana. 4. Fungsi restitutif, pemulihan. Memulihkan keadaan korban atau masyarakat akibat tindakan pidana, misalnya restitusi. Fungsi khusus pidana. 1. Fungsi reklamasi, mengembalikan keadaan seperti sebelum tindakan pidana terjadi, terutama untuk memperbaiki kerugian korban. 2. Fungsi edukatif, memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang akibat buruk melakukan tindakan pidana, sehingga dapat mendorong kesadaran hukum. 3. Fungsi moral, menegakkan nilai-nilai moral dan norma sosial dalam masyarakat melalui penerapan sanksi pidana. 4. Fungsi politik, menunjukkan sikap negara terhadap pelanggaran hukum dan mempertahankan ketertiban serta keamanan negara. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau merugikan kepentingan hukum tersebut. Artinya, hukum pidana berperan sebagai alat untuk menjaga kepentingan hukum tertentu, misalnya keselamatan jiwa, harta benda, ketertiban umum, agar tidak dirugikan oleh perbuatan melawan hukum. Jika ada yang menyerang atau melanggar kepentingan tersebut, hukum pidana memberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum. Legitimasi kepada negara untuk menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Penjelasan, hukum pidana memberikan dasar legitimasi atau kewenangan yang sah bagi negara untuk melakukan tindakan penegakan hukum, melindungi berbagai kepentingan hukum yang ada dalam masyarakat, seperti keselamatan jiwa, harta benda, ketertiban umum, dan nilai-nilai sosial lainnya. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggaran hukum sebagai bentuk reaksi dan pencegahan. Dengan adanya legitimasi ini, negara memiliki kewenangan yang diakui secara hukum untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Cajawi 2007 21 mengenai salah satu fungsi hukum pidana. Berikut penjelasan ringkasnya. Pengertian hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan memberikan kekuasaan kepada negara agar negara dapat menjalankan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum dan masyarakat. Artinya, hukum pidana bukan hanya sekadar aturan tentang larangan dan sanksi, tetapi juga merupakan instrumen yang memberikan kewenangan resmi kepada negara untuk menindak pelaku pelanggaran hukum, melindungi kepentingan hukum masyarakat secara efektif, menegakkan ketertiban dan keadilan. Tujuan hukum pidana. 1. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melindungi masyarakat dari gangguan dan kejahatan agar tercipta suasana aman dan tertib. 2. Melindungi kepentingan umum dari hak asasi manusia, menjamin hak individu dan kepentingan sosial agar tidak dilanggar oleh pihak lain. 3. Mencegah dan mengulangi tindakan pidana, memberikan efek jera melalui ancaman dan penjatuhan pidana sehingga tindakan melanggar hukum dapat dicegah. 4. Memberi keadilan, menegakkan keadilan bagi korban dan pelaku tindakan pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 5. Mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkesinambungan, menjamin proses hukum yang benar, transparan, dan konsisten dalam menegakkan hukum pidana. Aliran klasik. Pengertian aliran klasik adalah pandangan dalam ilmu hukum pidana yang berkembang pada abad ke-18 yang menekankan bahwa manusia bertindak secara rasional dan memiliki kebebasan memilih, free will. Pokok pikiran, manusia dianggap makhluk yang sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hukuman diberikan sebagai alat untuk memberikan keadilan dan mencegah kejahatan. Hukuman harus seimbang dengan kesalahan. Prinsip proporsionalitas. Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat. Tokoh penting Cesare Beccaria, Jeremy Bentham. Ciri khas, menolak hukuman yang kejam dan tindakan manusiawi, menganut prinsip legalitas dan kepastian hukum, menekankan
perlunya aturan yang jelas mengenai apa yang dilarang dan sanksinya. Aliran modern. Pengertian aliran modern adalah perkembangan dari aliran klasik yang menekankan tindakan hanya pada kebebasan dan rasional pelaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi dalam tindakan pidana. Pokok pikiran tindakan pidana tidak hanya hasil dari kehendak bebas semata, tetapi juga pengaruh oleh kondisi sosial dan psikologis pelaku. Hukuman tidak hanya sebagai alat balas dendam, tetapi juga untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku, menekankan pentingnya pencegahan dan perbaikan sosial agar kejahatan tidak terulang. Pendekatan individualisasi pidana sesuai dengan latar belakang pelaku. Ciri khas memperhatikan faktor-faktor penyebab tindakan pidana, mendorong sistem pemindaan yang humanis dan memperhatikan hak asasi manusia, mengutamakan peran rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam sistem pidana. Aliran neoklasik neomodern. Pengertian aliran neoklasik merupakan perkembangan dari aliran klasik dan modern yang mencoba menghubungkan prinsip-prinsip kebebasan individu dengan faktor-faktor sosial dan psikologis yang mempengaruhi tindakan pidana. Pokok pikiran mengakui bahwa pelaku tindak pidana memiliki kebebasan memilih, tapi pemilihan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan psikologis. Hukuman harus bersifat individualisme, artinya sesuai dengan keadaan dan latar belakang pelaku, menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak pelaku. Hukuman bertujuan untuk memberikan keadilan sekaligus mendorong rehabilitasi. Ciri khas mengakomodasi aspek kebebasan dan determinasi. Pendekatan pidana yang fleksibel, tidak kaku, mengutamakan keadilan yang bersifat individual dan humanis.